beruntung, hari yang membawa kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Pembahasan kita pada Wirdul Jamil halaman 5, yang mana dalam halaman 5 tersebut tertera doa Nabi Allah Adam alaihi salam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kata Nabi Allah Adam dan Ibu Siti Hawa, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Doa Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalamu ini tertera dalam surat Al-A'raf ayat 23. Didahului ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Fadallahuma bigururin falamma daqala syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waratil jannati wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Maka setan-setan pada waktu itu membujuk keduanya, yaitu siapa? Nabi Allah Adam alaihi salam dan Ibu Siti Hawa, untuk merasakan buah. Dengan tipu daya tatkala keduanya telah merasakan buah pohon tersebut, tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya. Jadi ketika Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dan Ibu Siti Hawa memakan buah yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surga, maka tiba-tiba auratnya terbuka, kemaluannya terbuka. Tadinya di surga Nabi Allah Adam tidak pernah sedikit pun melihat auratnya. Tadinya di surga Ibu Siti Hawa tidak pernah melihat auratnya. Bertahun-tahun berada di surga, mereka semuanya tidak pernah melihat auratnya. Tapi begitu mereka mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk dilarang memakan buah tersebut, mereka memakannya, maka aurat-aurat mereka, yaitu Ibu Siti Hawa dan Nabi Allah Adam alaihissalam, terbuka. Dan mulailah mereka, kata Allah, menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Allah menyeru kepada mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu atau pohon dari pohon itu untuk tidak memakannya? Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu. Di dalam surat Al-A'raf sebetulnya Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang Nabi Allah Adam alaihissalam untuk memakan buah yang disebut oleh kalangan ulama buah khuldi, untuk dilarangnya memakannya. Tapi Nabi Allah Adam dan Ibu Siti Hawa kena bujuk rayu syaitanir rajim. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna syaitana lakuma aduwwum mubin, bahwa setan itu musuh yang paling nyata buat kita. Dia tidak kelihatan buat kita, bentuknya nggak kelihatan. Kalau yang di bioskop atau di film-film ada pocong, ada suster ngesot, ada segala macam kuntilanak. Itu mah cuman film, itu mah cuman tontonan. Sebetulnya musuh yang nyata buat kita adalah setan, yang dia tidak berbentuk tapi masuk ke dalam naluri kita, masuk ke dalam hati kita, masuk dalam pikiran kita, lalu mengganggu kita.
Begitulah yang terjadi kepada ayah kita, kakek kita, orang tua kita, Nabi Allah Adam alaihissalam dan Ibu Siti Hawa. Maka keduanya setelah itu bersadar diri, berkata, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka lalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sebelum itu sudah mewanti-wanti Nabi Allah Adam alaihissalam dan Ibu Siti Hawa dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Allah udah wanti-wanti kepada Nabi Allah Adam dan Ibu Siti Hawa. Wahai Adam, itu kalau bahasa kita, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga ini. Makanlah dengan nikmat makanan yang ada di tempat ini sesukamu. Dan janganlah kamu dekati pohon ini sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Allah Adam udah diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memakan buah ini. Dipesan makan apa aja terserah. Sama kayak kita. Kita udah dipesan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dipesan sama Allah Subhanahu wa taala, la taqrabu zina, jangan deketin zina. Kita deketin. Deketin aja nggak boleh. Kita deketin. Jangan deketin khamar, artinya bahwa khamar, al-khamru wal maisir, judi, itu adalah amalan-amalan setan. Malah kita kerjain. Padahal ada minuman yang enak. Ada minuman yang lebih enak daripada khamar. Kita milih khamar. Ada kenikmatan yang luar biasa. Kita suami istri berhubungan lalu mempunyai karunia, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak. Alhamdulillah, nikmat rasanya. Kita deketin zina. Riba nggak boleh. Makanan riba. Kita makan riba. Kita cari uang dari uang yang riba. Kita ini terkadang-kadang apa yang kita laksanakan itu bertentangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ayah kita, sebagaimana kakek kita, sebagaimana ibu kita. Kalau Nabi Allah Adam alaihissalam dosanya cuma 1, karena memakan buah yang dilarang. Kalau kita dosa kita 1000, bukan 1. Sholat males, zikir males, baca Quran males. Nanti kalau di alam barzah kita digebukin sama malaikat, dicambukin sama malaikat, jangan kita nyalain Allah. Jangan kita nyalain orang-orang tua kita, jangan nyalain kiai, jangan nyalain ustadz. Mengapa? Udah dikasih tahu bahwasanya kita hidup di dunia, kalau mau jadi orang yang soleh, jauhin segala larangan Allah, kerjakan perintah Allah. Jangan sampai apa yang terjadi kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Allah Adam alaihissalam dosanya 1, minta ampun 40 tahun. Kan Nabi Allah Adam umurnya 1000 tahun. 40 tahun Nabi Allah Adam
berada di bumi, tadinya makan serba ada, minum serba ada, makanan apa aja dia punya. Dosa satu biji doang, Allah marah, Allah murka. Dikirim Nabi Allah Adam alaihissalam ke bumi, diasingkan dari sorga, dikirim ke bumi, nggak ada apa-apa. Makanan kagak langsung jadi. Kalau dia nanam pohon, pohonnya mudu, dia bibit dulu. Habis itu dia tunggu lama, baru berbuah. Kalau dia pengen makan nasi, dia bibit dulu, dia tungguin dulu, baru tanam padi. Kalau padinya udah jadi, emang langsung makan? Kan enggak. Mudu, masak dulu, digiling dulu supaya jadi beras. Nabi Allah Adam di situ nangis, terseduh-seduh baca doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sa'id ibnu Urabah meriwayatkan dari Qatadah, dari Al-Hasan dan dari Ubay bin Ka'ab, mengatakan bahwa Nabi Allah Adam itu tingginya 18 meter. Tinggi Nabi Allah Adam itu 18 meter. Kalau tinggi Nabi Allah Adam 18 meter, berarti kan gunung tinggal dia ambil. Hampir beliau menyamai gunung. Hampir beliau itu bisa ngambil apa aja yang beliau pengenin. Tapi tetap aja nangis tuh. Nabi Allah Adam alaihissalam tetap sedih. Sedihnya kenapa? Diasingin di dunia, udah nggak boleh lagi deket-deket sama Allah. Ini yang membuat Nabi Allah Adam alaihissalam dan Ibu Siti Hawa menangis. Bukan karena beliau nggak bisa makan, bukan beliau karena nggak dikasih minum sama Allah, bukan. Karena Nabi Allah Adam alaihissalam udah nggak disayang lagi sama Allah. Makanya kita kudu lihat diri kita. Kalau kita ini hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa beriman, bertakwa, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tandanya kita apa? Disayang Allah. Kita jauhin pelan-pelan larangan Allah, kita kerjakan perintah Allah. Mau kemana lagi saya? Umur makin hari makin nambah. Makin nambah bukan berarti makin panjang umur, berarti makin pendek umur. Kalau kita makin pendek umur, kita takut di jalan mati meninggal. Kita takut lagi setir motor mati meninggal. Kita takut waktu di mobil mati meninggal. Kita takut waktu kita di dapur mati meninggal. Kita takut waktu kita di kamar mandi, kita lagi mandi, malaikat Jibril datang, matilah kita di situ. Kita takut ketika kita berada di tempat-tempat lain, kita meninggal dunia. Berarti saya harus menjauhkan segala larangan-larangan Allah. Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawi meriwayatkan melalui berbagai jalur dari Al-Hasan, dari Ubay ibnu Ka'ab, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya menceritakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam ketika dikirim ke bumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dipisahkan dengan istrinya. Jadi yang baca doa ini nggak hanya Nabi Allah Adam tafsirannya, tapi juga Ibu Siti Hawa. Nabi Allah Adam baca doa, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istrinya baca doa juga, Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dosanya diampunin. Ini namanya keluarga suami istri ideal. Lah kalau cuman suaminya doang ibadah, suaminya doang sholat, istrinya enggak, belum ideal. Belum ideal. Kalau kita sanggup ke masjid, istri kita harus bisa juga ke masjid. Kalau kita sanggup menuntut ilmu, jalan ke sana ke sini ke majelis taklim, istri kita paling enggak kita ajarin agama. Kalau kita bisa, kalau kita enggak bisa, suruh dia belajar ilmu agama. Kalau kita rajin sedekahnya, istri kita suruh rajin sedekah. Itu namanya suami istri yang ideal. Sehingga anak-anaknya akan jadi anak-anak yang soleh. Istrinya solehah banget, suaminya ilaha illallah, na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Mudu dua-duanya. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang kurang bersyukur. Itu Nabi Allah Adam 40 tahun dia berdoa kepada Allah baru dikabulin. Ketemu lagi sama istrinya yang dipisahkan oleh Allah. Kenapa? Dua-duanya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang apa sih begitu? Emang apa sih itu Nabi Adam dibujuk rayu oleh setan untuk memakan buah khuldi agar diusir oleh Allah ke sorga, dari sorga? Kenapa sih emang gara-garanya gitu? Kan kita dimusuhin orang tuh, dizolimin orang, dibohongin orang. Emang apa sih gara-garanya lu dibenci, diomongin dulu sama dia? Ada gara-garanya pasti. Nabi Allah Adam pun ada gara-garanya. Mengapa kok Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam itu dibujuk rayu oleh setan? Jadi gara-garanya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Iblis enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Tuh gara-garanya tuh. Mengapa gregetan banget iblis, setan itu kepada Nabi Allah Adam alaihissalam? Karena Nabi Allah Adam, karena semua makhluk di sorga waktu itu termasuk malaikat, termasuk iblis, itu disuruh sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Dalam tafsir Munir, maksud dari sujudnya makhluk lain kepada Nabi Allah Adam adalah membungkukan, bukan sujud sebagaimana ibadah kepada Allah. Cuma disuruh bungkukin doang begitu tuh. Bukan disuruh sujud nyembah Nabi Adam. Malaikat bukan disuruh sujud nyembah Nabi Adam, cuma bungkukin rasa hormat kepada Nabi Allah Adam. Rasa hormat doang. Supaya itu iblis, malaikat, jin semuanya membungkukan dirinya untuk hormat kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Suruh hormat doang. Iblis ogah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia itu takabur, sombong. Makanya jangan dipelihara penyakit sombong. Saya wa ilah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, Allah memerintahkan kepada para malaikat yang saat itu sedang bersama dengan iblis, bukan kepada semua malaikat yang ada di langit. Sujudlah kepada Adam, semua malaikat sujud.
kecuali iblis. Dia tidak mau sujud dan menyombongkan diri. Dia mengatakan, saya tidak akan sujud, saya tidak akan hormat kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, karena saya lebih kuat, karena saya diciptakan lebih dahulu. Nggak boleh begitu kita tuh, manusia. Janganlah kita menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sombong. Bertambah sombong lagi itu malaikat. Ketika Nabi Allah Adam dikasih Ibu Siti Hawa makan seada-adanya di sorga, itu tambah sombong, tambah kesel banget sama Nabi Allah Adam alaihi salam. Akhirnya si iblis ngebujuk rayu Nabi Allah Adam alaihissalam, sehingga Nabi Allah Adam alaihissalam dan Ibu Siti Hawa tergoda. Makanya kita disuruh banyak-banyak baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lengkapin kalau kita mau makan, walaupun afdal membaca bismillah. Awalin dulu ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau keluar rumah afdal membaca bismillah. Bismillah la haula wala quwata illa billah. Bagus. Awali dulu dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai baju, pakai peci, pakai jam, pakai sarung. Awali dulu dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru bismillahirrahmanirrahim. Mau sholat, awali dulu dengan ta'awuz, baru bismillah, baru niat. Ini ajaran daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya nggak berhenti itu yang namanya iblis godain anak-anak Bani Adam, keturunan Nabi Allah Adam, sampai di dunia itu iblis ikut turun, Pak. Dia lihat, dia sorak-sorak, Adam udah diusir dari sorga. Ntar jadi orang kafir sama kayak saya. Ternyata tidak. Nabi Allah Adam menangis meminta ampun kepada Allah, akhirnya Allah ampunin. Jadilah dia orang soleh. Setan, iblis minta izin sama Allah, ya Allah izinin saya turun ke bumi. Mau ngapain? Saya nggak redo. Saya pikir, begitu bahasa kita, saya pikir dia turun dari sorga, engkau azab. Enggak. Saya pengen godain anak keturunan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Kata Allah, silakan kau goda, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada aku. Enggak akan tergoda. Ngaji mah tetap ngaji, orang takwa. Sholat berjamaah, orang takwa. Sedekah mah sedekah, orang takwa. Zakat mah zakat, orang takwa. Haji ada rezeki, dia berangkat haji, orang takwa. Umrah, dia berangkat umrah, ada rezeki, dia berangkat, orang takwa. Sama istri baik, orang takwa. Suami, istri baik sama suami, orang takwa. Anak-anaknya dididik dalam agama, orang takwa. Sama orang gak sombong, orang takwa. Menjaga silaturahim, orang takwa. Selalu berprasangka baik, orang takwa. Menjauhkan penyakit, munafikun, orang takwa. Nggak bakal kau bisa mengganggu mereka, karena mereka bertakwa kepada aku, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Pak, saking setan iblisnya benci banget sama kita ini, sampai kita mau meninggal dunia tetap diganggu, Pak. Agar meninggal kita su'ul khatimah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min zalik. Lah, di dunia Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'allama Adam al-asma'a kulla thumma radahum alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'ya ulai kuntum sadiqin.
qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Di dunia nih, hebat banget manusia nih. Dan dia Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda ini, nama-namanya diajarin sama Allah. Ini namanya palu, ini namanya geragaji, ini namanya mobil, ini namanya rumah, ini namanya gunung, ini namanya besi, ini namanya emas. Diajarin tuh Nabi Allah Adam oleh Allah Subhanahu. Tambah iri itu setan, iblis. Tambah dengki. Kemudian dia mengemukakan kepada para malaikat dan berfirman,